Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Rianto An-Nasor akan menyampaikan materi yaitu mengenai desain dan struktur organisasi. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Muhammad Rianto An-Nasor dari program studi bisnis digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Ya, kemudian kita lanjut ke materi, kita masuk ke materi. Yang pertama ada pengertian desain organisasi. Desain organisasi adalah suatu model yang dipilih oleh organisasi untuk melakukan koordinasi dan pengendalian tugas-tugas dalam suatu organisasi. Sebuah ilmuwan yang bernama Jones pada 2001 mengemukakan bahwa terdapat 4 tantangan dalam mengatur desain organisasi. Yang pertama ada diferensiasi, kemudian ada diferensiasi integrasi, yang ketiga ada sentralisasi, desentralisasi, dan yang terakhir ada standarisasi penyesuaian bersama. Tantangan tersebut merupakan hal yang wajib ditemui menurut beliau ketika kita sedang melakukan desain atau mendesain suatu organisasi. Kemudian yang selanjutnya ada pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar tiap bagian, baik secara posisi maupun tugas yang ada pada perusahaan atau perkumpulan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai suatu tujuan bersama. Struktur organisasi yang akan dibentuk tentunya struktur organisasi yang baik. Bagaimana struktur organisasi yang baik? Struktur organisasi yang baik harus memenuhi syarat yang sehat dan efisien. Struktur organisasi sehat berarti tiap-tiap satuan organisasi yang ada dapat menjalankan peranannya dengan tertib dan rapi. Struktur organisasi efisien berarti dalam menjalankan peranannya tersebut masing-masing suatu organisasi dapat mencapai perbandingan terbaik antara usaha dan hasil kerjanya. Kemudian selanjutnya ada konsep dasar pengorganisasian. Struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi sumber daya, terutama yang terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Jadi, pada dasarnya, konsep pengorganisasian itu merupakan struktur organisasi yang desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi SDM, terutama yang terpenting pada pembagian kerja dan SDM yang dimiliki oleh suatu organisasi, yang dimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dengan baik dan tepat. Kemudian selanjutnya ada jenis desain organisasi. Dapat kita lihat jenis desain organisasi ada 3. Yang pertama ada struktur sederhana. Struktur sederhana, sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentan kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang saja, dan sedikit formalisasi. Struktur sederhana paling banyak dipraktikkan dalam usaha-usaha kecil, di mana manajer dan pemilik adalah orang yang sama. Selanjutnya ada birokrasi. Birokrasi yaitu sebuah struktur dengan tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan, dan ketentuan yang sangat formal. Tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, rentan kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Jadi dalam birokrasi ini pengambilan keputusan sangatlah berpusat atau harus sesuai dengan rantai komando.
Kemudian ada struktur matriks, yaitu sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Selanjutnya ada hierarki vertikal dan horizontal. Dalam penentuan hierarki, span of management, dan chain of command, manajer perlu mempertimbangkan akan menggunakan jenis hierarki yang bersifat vertikal ataupun hierarki yang bersifat horizontal. Hierarki vertikal itu sendiri merupakan struktur organisasi yang bagian-bagian organisasinya memperbanyak subbagian atau departemen secara vertikal. Jadi hierarki vertikal itu bagainya dari atas ke bawah. Kemudian ada hierarki horizontal, yaitu struktur organisasi yang bagian-bagian organisasinya banyak ke samping. Jadi bagainya hierarki horizontal itu menyamping gitu. Baik, selanjutnya ada 4 pilar dalam struktur organisasi. Yang pertama ada pembagian kerja atau division of work. Dalam perencanaan berbagai kegiatan tentunya harus ditentukan tugasnya masing-masing. Jadi dalam pilar pertama ini akan ditentukan tugasnya ataupun job desk masing-masing. Itu ditentukan dalam tahapan pertama ini. Kemudian pilar yang kedua ada pengelompokan pekerjaan. Setelah dilakukannya pembagian kerja, maka kemudian pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang sejenis ataupun sama. Dalam tahapan ini, setelah dilakukan pembagian kerja itu akan dikelompokkan yang sesuai kriteria yang sejenis. Misal dalam perusahaan manufaktur itu biasanya dalam bagian produksi itu di dalamnya ada line-line atau subline yang sejenis, misalkan ada assembling, ada machining, dan lain sebagainya gitu. Kemudian selanjutnya ada yang ketiga, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi ataupun disebut dengan hierarki. Selanjutnya, proses penentuan hierarki atau relasi antar bagian dalam suatu organisasi. Jadi setelah dilakukan pembagian kerja, kemudian pengelompokan pekerjaan, yang ketiga ini akan ditentukan penentuan hierarki tersebut. Apakah akan menggunakan hierarki vertikal ataupun menggunakan hierarki horizontal. Yang terakhir, yang keempat, ada koordinasi. Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Jadi dalam pilar terakhir ini dilakukan koordinasi. Artinya apa, teman-teman? Artinya setiap bagian masing-masing itu harus menyampaikan kerjanya sesuai dengan hasil nyata aktual yang mereka lakukan. Entah itu ada problem, ada masalah, itu harus dikoordinasikan satu sama lain agar tentunya bisa menghasilkan output yang maksimal sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya ada aspek penting efektivitas struktur organisasi. Aspek penting tersebut ada 6 jenis ya, ataupun 6 tahapan. Yang pertama ada spesialisasi kerja, ada departementalisasi, ada rantai komando, ada rentan kendali, sentralisasi dan desentralisasi, dan terakhir ada formalisasi. Yang pertama, spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja adalah sistem keseluruhan pekerjaan yang dipecah menjadi beberapa langkah dan diselesaikan oleh orang yang berbeda. Artinya, bukan satu orang menyelesaikan seluruh tahapan pekerjaan tersebut, melainkan satu orang tersebut harus mengerjakan tahapannya sendiri, kemudian dilanjutkan tahapan selanjutnya dikerjakan oleh orang lain, gitu, dan seterusnya.
Yang kemudian karyawan individual dispesialisasikan untuk menggunakan sebagian aktivitas, bukan keseluruhan aktivitas pekerjaan tersebut. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, karyawan tersebut tidak melakukan pekerjaannya secara individual, melainkan melakukan pekerjaannya dengan secara kelompok gitu. Demikian. Kemudian selanjutnya ada departementalisasi. Setelah jumlah pekerjaan dibagi-bagi melalui spesialisasi kerja, pekerjaan-pekerjaan tersebut perlu dikelompokkan lagi menjadi satu kelompok yang disebut departementalisasi. Seperti contohnya ada departemen produksi, ada departemen DPIC, itu contohnya dalam dunia industri. Kemudian ada rantai komando. Rantai komando merupakan garis wewenang yang tidak terputus yang membentang dari tingkatan atas organisasi hingga tingkatan paling bawah organisasi. Jadi dalam rantai komando ini semuanya harus tersambung gitu, dari mulai tingkatan yang paling atas sampai tingkatan yang paling bawah itu harus mulai tersambung, satu sama lain. Jadi jika ada masalah di bawah itu harus terkoordinasi terhadap tingkatan yang lebih tinggi itu. Jadi menyambung satu sama lain. Kemudian ada rentang kendali. Rentang kendali merupakan jumlah karyawan yang dapat dikelola oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Jadi suatu manajer itu harus bisa mengendalikan karyawannya dalam jumlah tertentu agar bisa dikerjakan secara efisien dan efektif. Selanjutnya teman-teman ada sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah tingkat di mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik saja. Sedangkan desentralisasi merupakan tingkatan di mana karyawan bawah memberikan masukan atau benar-benar mengambil keputusannya sendiri. Jadi sentralisasi itu tingkatan yang dimana suatu pengambilan keputusan hanya dilakukan pada satu bagian ataupun satu orang. Sedangkan desentralisasi itu tingkatan di mana karyawan diperbolehkan mengambil keputusan itu, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu. Itu. Kemudian yang terakhir ada formalisasi. Formalisasi ini merupakan tingkatan di mana pekerjaan dalam organisasi tersebut dan sejauh mana perilaku karyawan dibimbing oleh peraturan dan prosedur. Jadi dalam formalisasi ini akan ketahuan itu mana karyawan yang baik, mana karyawan yang kurang baik, itu akan kelihatan itu tingkatan-tingkatan mereka itu satu sama lain. Itu teman-teman. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Faktor tersebut ada 4. Yang pertama strategi organisasi, yang kedua skala organisasi, yang ketiga teknologi, dan yang keempat lingkungan. Yang pertama dulu teman-teman. Yang pertama strategi organisasi. Strategi organisasi ini yaitu strategi dalam menjalankan suatu organisasi yang sangat penting agar apa yang telah ditetapkan berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan yang diinginkan. Jadi strategi organisasi ini sangat penting ya untuk menjalankan sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan, yang dimana di dalamnya itu terdapat berbagai macam strategi-strategi yang harus kita pilih atau harus kita tentukan sebelum kita menjalankan suatu perusahaan atau menjalankan suatu organisasi. Yang kedua ada skala organisasi.
Kalau organisasi dapat dibedakan dari berbagai faktor, di antaranya ada jumlah penjualan, pangsa pasar, hingga jumlah tenaga kerja. Jadi kita akan tahu nih skalanya gitu, yang dapat dilihat dari jumlah karyawannya, kemudian jumlah pangsa pasarnya, hingga jumlah tenaga kerja yang kita miliki. Itu akan kelihatan skalanya. Kemudian yang ketiga ada teknologi. Faktor teknologi ini yang dimaksud adalah bagaimana suatu produk dari suatu organisasi dihasilkan, atau juga dengan cara bagaimana pekerjaan tersebut dilakukan. Yang keempat adalah lingkungan. Lingkungan ini merupakan lingkungan yang dinamis, akan menuntut organisasi untuk menyesuaikan diri secara dinamis. Jadi lingkungan ini sangat menentukan kita dalam melakukan segala macam kegiatan organisasi. Ketika lingkungannya baik, maka itu akan menjadi hal positif bagi kita dalam melakukan pekerjaan kita dalam berorganisasi. Sebaliknya, ketika lingkungan kita kurang baik, itu akan menghambat kita dalam melakukan segala macam kegiatan dalam berorganisasi ataupun dalam melakukan suatu usaha. Begitu teman-teman materi-materi yang kita bawakan pada malam hari ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa menghubungi saya melalui akun IG saya, ataupun dapat menulis komentar di bawah ini ya teman-teman. Baik, kurang lebihnya sekian dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun tutur kata yang tidak baik, kurang berkenan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.